Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Nah, seperti biasa, hari ini kita balik lagi ke video sederhana aku. Jadi ini tuh aku lagi mau bantuin mama untuk ngegilas merica. Merica yang udah kita panen ini mau kita pisahin dari tangkainya. Tapi sebelumnya ini kita keluarin dulu dari karung. Jadi kemarin itu mama aku ke rumah untuk bantuin panen merica. Nah selanjutnya mericanya kita gosok-gosok seperti ini. Kalau aku sih biasanya nyebutnya digilas. Jadi supaya mericanya itu bisa terpisah dari tangkainya. Ini ngegilasnya itu aku menggunakan irik atau anyaman. Sebenarnya ini tuh lebih mudah lagi kalau kita masukin karung. Setelah itu kita gilas menggunakan kaki. Kalau pakai tangan seperti ini memang membutuhkan waktu yang lama. Ini tuh nggak bisa langsung bersih ya teman-teman. Jadi sebagian biji mericanya itu masih tersisa di tangkai. Jadi kalau yang tersisa di tangkainya ini kita potelin seperti ini. Ini yang belum kita pisahin dari tangkainya itu masih banyak banget. Aku baru dapat segini aja udah capek banget. Jadi ngegilasnya itu dilanjutin sama mama aku. Nah videonya kita lanjutin lagi di malam hari. Jadi ini tuh aku lagi ngungkep ayam. Ayam ini rencananya nanti itu mau kita bakar. Pas banget ayamnya udah mateng. Bapak aku itu kesini untuk ngejemput mama aku. Tadinya mau kita ajakin untuk makan malam bareng. Tapi karena bapak aku udah makan, jadi aku bawain yang belum kita bakar. Soalnya bapak aku itu buru-buru pulang. Apalagi rumahnya itu nggak ada yang menunggu. Ditambah lagi sekarang itu musim paceklik. Jadi sekarang di kampung aku itu udah mulai rawan teman-teman. Pokoknya kalau mau keluar rumah itu kita jangan lupa kunci pintu dan juga jendela. Nah untuk bakar ayamnya ini aku bawa turun ke bawah. Jadi kita itu mau bakar ayamnya ditunggu menggunakan arang. Karena kalau kita bakar di kompor rasanya itu kurang sedap. Di sini aku turun ke bawah untuk nemenin ayah Kila bikin api. Karena bara apinya itu udah nyala. Jadi ayam yang udah kita siapin tadi mau kita bakar. Nah setelah kita susun semua di atas panggangan, langsung aja ini ayamnya kita bakar di atas tungku yang udah ada bara apinya. Oh ya, untuk bumbu olesannya sendiri, ini tuh aku menggunakan kuah sisa ungkepan ayam tadi. Terus aku tambahin kecap manis, ini aku tambahinnya itu lumayan banyak. Udah. Merah-merah, guys. Udah. Nah nggak perlu kita bakar lama-lama karena ayamnya tadi sebelumnya udah kita ungkep. Jadi kalau udah kecoklatan seperti ini langsung aja kita angkat. Jadi semalam itu mertua aku main ke rumah, mau numpang ngecas HP dan juga ngecas senter. Karena kan lampunya itu mati sekitar 3 hari ya teman-teman. Soalnya PLTA-nya itu lagi dibenerin. Oh ya, kenapa di rumah aku lampunya itu nyala? Soalnya yang khusus lampu untuk listriknya itu aku nyalur di PLTA-nya tetangga aku. Tapi kalau yang membutuhkan daya listriknya berat, itu aku nyalur di PLTA-nya mertua aku. Contohnya itu kalau aku menggunakan Magicom, kulkas ataupun mesin cuci. Kalau khusus lampunya itu karena aku nyalur di tetangga. Jadi per tahunnya itu kita bayar 500.000. Itu kalau khusus lampu. Biasanya kalau ada TV-nya itu sekitar 1 juta itu dalam 1 tahun. Karena di tempat aku itu bayarnya nggak bulanan ya teman-teman, tapi tahunan. Mumpung aku lagi bakar ayam dan aku sama ayah Kila itu belum makan malam. Jadi ya udah mertua aku itu aku ajakin makan malam bareng. Di sini mertua aku itu sambil video call sama anaknya yang di Jawa. Jadi ada ipar aku yang cowok itu kan sekarang sekolah di Jawa ya teman-teman. Makanya sering banget sekarang itu mertua aku pulang ke Jawa untuk nengokin adik ipar aku. Nah videonya kita lanjutin lagi keesokan paginya. Ini tuh sekitar jam 9 pagi. Jadi lada yang udah kita pisahin dari tangkainya kemarin itu dapat segini. Karena ini tuh mau aku bikin lada hitam. Jadi langsung aja ladanya itu kita jemur. Tapi kalau mau kita bikin lada putih, ini kita harus nunggu ladanya itu tua. Jadi kalau warnanya udah merah ataupun kuning itu kita panen. Tapi kalau masih hijau-hijau itu udah kita panen. Kalau mau kita bikin lada putih itu bakalan jelek banget hasilnya. Karena kan belum tua ya teman-teman. Oh ya, untuk bikin lada putihnya sendiri, biasanya kalau mama aku itu caranya direndam. Jadi lada yang udah kita panen, kita pisahin dari tangkainya. Itu kita rendam dalam ember ataupun dalam bak.
Kalau enggak ya kita masukin ke dalam karung, kita rendam di dalam kolam. Untuk ngerendamnya sendiri itu tuh cukup lama, nggak bisa cuma sehari 2 hari. Jadi biasanya membutuhkan waktu selama 1 minggu, bahkan bisa lebih. Kira-kira sampai kulit ladanya itu busuk. Nanti kalau kulit ladanya itu udah busuk, kita remas-remas saja, bakalan terpisah dari kulit dan juga bijinya. Baru kita cuci sampai bersih, terus kita jemur sampai kering. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Tadi aku ceritain cara bikin lada putih. Tapi yang paling gampang itu emang bikin lada hitam. Jadi ladanya itu tinggal kita jemur sampai kering. Oh ya, untuk ngejemurnya ini tuh aku menggunakan alas plastik. Karena kan cuma sedikit, aku males banget kalau harus gotong terpal. Apalagi terpalnya itu lebar banget, pasti bakalan berat. Kalau udah kita tuangin di atas plastik, ini langsung aja ladanya itu kita ratain. Tumben banget pas aku ngejemur lada itu cuacanya mendung. Selesai ngejemur merica atau lada, di sini aku lanjut lagi mau bikin sale pisang. Ini tuh pisang yang dianterin sama Pak De aku itu belum sempet aku olah, dan pisangnya itu udah matang semua teman-teman. Sayang banget kan pisang sebanyak ini, apalagi ukurannya besar-besar kalau kita buang. Makanya kita manfaatkan aja menjadi sale pisang. Untuk pisangnya ini tuh aku belah menjadi 3. Terus aku susun di atas nampa atau tambir seperti ini. Di sini aku bikin sale pisang itu sekitar 3 sisir. 3 sisir itu jadi 2 nampan karena kan sebagian udah busuk jadi aku buang. Nah, untuk sale pisangnya ini kita jemur aja di samping rumah. Kaget tadi. Kaget. Gatel asli pusing. Oke, alhamdulillah. Aku ngambil lagi. Masa iya? Apa? Pak Ami. Iya. Gila. Gila. Salsabila. Ih, mana burungnya? Mana? Burungnya mana? Mana? Apa? Apa? Kok sama aku mulai mlaku basane nyuwuk wong iki. Masya Allah, itu hujan teman-teman. Semoga aja hujannya sampai sini. Nah, karena udah mulai gerimis, ini ladanya sama ayah Kila itu mau diangkat. Itu di Srengit, Lampung Barat itu udah kelihatan banget kalau turun hujan. Bahkan hujannya itu deres banget teman-teman. Semoga aja hujannya sampai sini. Hujan, ayo hujan. Empluk, empluk bantuin ayah empluk. Ya Allah, hujan. Aku tuh sampai lupa kalau lagi ngejemur sale pisang. Ya untung aja tadi itu diingetin sama ayah Kila. Dan hujannya itu belum terlalu deras, makanya ini langsung aja kita angkat.
Dan ini aku lanjutin lagi videonya di sore hari. Jadi tadi itu cuma gerimis, padahal kita berharap banget kalau hujan deras. Karena udah sekitar 3 hari, air di rumah aku itu nggak ngalir, padahal udah dibenerin sama tetangga aku. Apalagi cucian aku itu numpuk. Jadi ya udah, ini sore-sore sekitar jam 3, aku sama ayah Kila itu mau nyuci di sungai. Sepertinya ini juga banyak banget yang pada nyuci di sungai. Kelihatan banget kalau jalan yang kita lewatin ini tuh bersih. Karena kan di sini kemarau udah sekitar 3 bulan lebih ya teman-teman. Jadi wajar banget kalau sumber mata air itu sebagian udah pada kering. Nah, di sini aku mau pisahin antara bajunya Dede Akila sama baju aku dan juga ayah. Di sini yang pertama aku lagi nyuci bajunya Dede Akila. Tadi dari rumah aku tuh lupa nggak bawa sabun mandi. Padahal bajunya Dede Akila ini kalau nggak aku pakein sabun mandi itu sepertinya kurang bersih. Oh ya, waktu aku pertama kali nyuci di sini tuh belum ada batu yang sekarang aku pakai alas buat nyuci. Mungkin aja tetangga aku itu nyuci di sungai ini. Jadi batu yang dulunya di samping itu digotong ke pinggir. Nah, sambil nungguin ayah Kila nyelesain beberapa potong baju. Ini sebagian baju yang udah dicuci sama ayah Kila mau aku masukin ke dalam karung. Walaupun nyucinya itu di sungai, tapi itu aku tetap ngerasa haus teman-teman. Untung aja tadi itu dari rumah aku nggak lupa bawa air minum. Ini aku sekalian mau bersihin kaki. Jadi kalau istilahnya orang Jawa, kaki aku itu kapalan. Biasanya kalau kita berendam di dalam air cukup lama, ini kulit matinya kalau kita gosok menggunakan batu itu bakalan rontok. Padahal aku tuh kalau ke kebun hampir nggak pernah pakai sepatu. Tapi nggak tahu kenapa ini di kaki aku itu banyak banget kulit mati. Alhamdulillah ini kita nyucinya itu udah selesai. Sore-sore berendam di sungai itu memang menurut aku kurang bagus. Apalagi airnya itu dingin banget. Sini kepala aku tuh udah mulai nyut-nyutan. Sepertinya aku mulai masuk angin teman-teman karena kelamaan berendam. Ya untung aja penyakit bengek aku nggak kambuh. Biasanya kalau kedinginan itu sering banget kambuh. Ini kita kalau mau pulang ke rumah itu lurus ke sana. Tapi karena kita mau ngejemput Dede Akila, jadi kita ke sini teman-teman. Jemput Dede Akila sama kita di rumah mama aku. Boleh. Oh ya, pas nganterin Dede Akila tadi di tanjakan ini tuh aku ketemu sama ular. Dan ularnya itu besar banget, tapi aku nggak sempet videoin karena kan udah panik duluan. Posisi kita lagi jalan, ular itu ada di tengah. Takut sama ayam peranakan itu. Nah, ikutin aku, lihat durian. Aduh, di belakang rumah mama aku. Siapa tahu duriannya udah jatuh. Endang. Lihat. Bawahnya banyak banget bunga yang jatuh.
Ini di belakang rumah mama aku itu ada beberapa pohon durian, tapi yang ada buahnya itu cuma pohon ini. Ini yang ukurannya besar itu ada beberapa, dan setiap kesini tuh aku selalu nengokin, siapa tahu buah duriannya ada yang jatuh. Tapi nggak taunya setiap kita tengokin, buah duriannya itu masih stay di atas pohon. Ya mungkin aja karena belum tua ya teman-teman, jadi belum jatuh. Hilang. Dadah kakku. Dadah kakku. Dadah. Ya dadah. Dadah. Karena kan di rumah kita nggak punya air, jadi kita tadi mandi sekalian di rumah mama. Aku pulang dari nyuci, Dede Akila itu udah disuapin, udah dimandiin juga sama mama aku. Jadi pokoknya pulang-pulang udah kenyang, udah wangi. Alhamdulillah ini kita udah sampai di rumah. Ini kita sampai di rumah itu sekitar jam 5:30 sore. Alhamdulillah kita udah sampai di rumah. Rumahnya Akila. Oke teman-teman, kira-kira segitu dulu untuk video kegiatan kita hari ini. Pokoknya jangan lupa ikuti kita di video kegiatan berikutnya. Terima kasih.